garis romantika kehidupan. Setiap hubungan percintaan tidak selamanya indah. Pahit dan manisnya adalah suratan takdir yang harus dijalani. Di sini kita akan mengungkap berbagai permasalahan dalam hubungan percintaan seperti perselingkuhan, cemburu buta, posesif, cinta sesaat, atau bahkan cinta karena magis. Pertanyaannya, siapakah yang akan berjodoh malam hari ini? Semua akan diungkap di Garis Tangan. Dan seperti biasa telah bergabung bersama kita malam hari ini wanita-wanita yang cantik dan luar biasa yang kami sebut sebagai kandidat cinta. Halo semua, apa kabar? Halo Bang. Oh, manis-manis semua ya, putih-putih, bening sekali semuanya. Ya udah, sekarang langsung aja kita berkenalan dengan sang pemilih cinta. Dan inilah sang pemilih cinta, Reza. Coba tuh, say hello dong. Halo Reza, apa kabar? Baik, boleh sedikit dibuka dulu maskernya, pamerin sebentar kepada sang kandidat cinta kita, biar mereka tahu wajah kamu seperti apa. Silakan, jangan malu-malu. Aja ya. Iya dong. Buka dong. Manis banget ya. Manis ya? Ganteng banget. Ganteng banget kata Dewi. Ganteng banget. Oke. Buat aku aja. Ini jodoh aku. Sabar, sabar ya. Ini. Aduh, ini haus belayan banget. Oke, kita pengen tahu ini kenapa kamu minta bantuan tim Garis Tangan untuk mencari jodoh buat Reza? Jadi saya udah lama buat nyari pasangan hidup ya Mas. Oke. Di umur 28 tapi susah untuk dicari gitu. Nyindir saya 36 loh. Saya belum dapet juga loh. Waduh. Nyindir saya dia baru 28 sih. Tapi Sama gak ada yang mau aku masih siap. Kita lihat mereka tuh. Enggak. Kalian buat Reza. Jangan buat Karobi ya. Kalau nggak nanti Rezanya nggak punya jodoh nanti. Tapi Reza, ada nggak yang tipe kamu di sini? Sama aku aja sayang. Beberapa emang tipenya Reza itu seperti apa sih yang dicari buat jadi jodoh kamu? Pertama, tipe saya itu mandiri Mas. Mandiri. Mandiri, penyayang. Siapa yang penyayang di sini? Harus baik. Agak susah nyari yang baik ya. Mandiri, penyayang mungkin banyak mandiri. Kebanyakan cewek-cewek sekarang matre, pada matre nggak nih? Coba, saya pengen nanya mata-matanya Garis Keras. Garis Keras, menurut kalian kandidat cinta malam kita hari ini pada matre semua nggak kira-kira? Coba mana suaranya? Matre. Oh. Tapi menyenangkan wanita yang kita cintai nggak apa-apa dong. Kalau ngasih-ngasih nggak apa-apa dong ya. Apalagi kalau kita mampu ya nggak? Betul. Nah sekarang saya mau nanya, yang suka sama Reza dan sesuai dengan karakter yang Reza cari, silakan turun ke bawah. Saya butuh 4 di sini. Siapa aja? Oh, ayo cepet-cepetan loh, karena cuma 4 loh. Ayo cepet-cepetan loh. Oke, Dewi di situ, Mutia. Siapa lagi? Gladys, mundur lagi. Satu lagi nih, ayo. Satu lagi. Oh, Cemanti. Ulan mau maju nggak? Ragu. Oke, selamat buat Mutia, Dewi, Gladys, sama Wulan. Saya senangnya Reza nih, kalau biasanya kan ya, mencari cinta tuh pengennya yang aduhai, yang gede. Kayaknya kalau Reza fisik gak masalah ya. Keren Reza, tepuk tangan dong buat Reza. Oke, Reza agak di sinian bro. Oke, Reza di sini babak pertama mau ngasih pertanyaan atau tantangan langsung nih? Lebih enak tantangan kali Mas. Kita tahu ya. Tantangannya apa nih? Lebih enak kayak Mas Robi ya. Aku aja yang ngasih. Oh boleh. Karena saya pengen mengungkap tentang mereka. Gimana kalau kita main pernah atau enggak pernah? Oke nggak? Oke. Kalau misalkan pernah, ya. Oke. Kalau misalkan pernah, jempolnya diangkat. Sip. Kalau nggak pernah diturunin. Oke. Kalau gitu mohon maaf yang nggak terpilih boleh silakan duduk ya. Tapi kalau pengen nyinyirin mereka berempat boleh banget loh. Silakan duduk ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Siap ya? Pernah atau tidak pernah ngajak kenalan cowok duluan? Waduh, Gladys nggak pernah. Dewi, Mutia, Wulan, ini tiga-tiganya geragas nih berarti nih ya. Kalau Gladys kalem ya. Gladys kalem. Oke, ceritain dong siapa duluan? Mutia mau cerita mungkin. Iya.
Aku pernah karena kalau misalkan cowok mulu kan ya ampun emansipasi kali. Jangan perempuan duluan. Kalian nggak pernah Gladys. Gladys apa? Kenapa nggak pernah? Ya karena kan wanita itu kan harus disamperin, nggak mungkin dong ayu malu. Ya sekarang Kak Robi nanya pertanyaan kedua ya. Pernah atau nggak pernah kalian bayarin cowok kalian makan? Silakan. Ih, pelit banget. Iyalah, di mana-mana cowok harus keluar duit duluan dong, Kak Robi. Masa cewek yang keluar duit? Reza mau tanyain nggak Wulan atau Reza yang nanya deh, silakan. Tanya aja Wulan, emang traktirnya di mana, harganya berapa? Ya, Silakan Reza. biasanya Wulan traktirnya traktir apa sih cowok? Kok bisa sampai Wulan yang ngeluarin Paling duit es gitu? teh. Banyak sih kayak makan. Paling gorengan. Aku Lanjut ya. Pernah atau nggak pernah selingkuhin pacar kalian? Wah, Wih, Dewi keren nama Gladys. Percaya nggak Reza? Kalian percaya nggak Dewi nggak pernah selingkuh? Coba Dewi dulu kali ya, Reza ya. Dewi cerita dulu, gimana kok bisa sampai nggak selingkuhin pacar kamu? Kamu sebegitu setianya jadi wanita. Ya kalau aku sih gini ya Bang, kalau udah punya satu, insya Allah aku jaga terus. Asal laki-laki itu setia, aku bisa lebih dari. Oh. Terakhir, pernah atau nggak pernah merebut pacar sahabat kalian sendiri? Woi, Gladys pernah. Dasar. Kan cowoknya yang mau. Oh ya udah deh ya Reza, minimal mereka sudah pada jujur ya kan, mereka sudah menyatakan apa adanya kejadian yang terjadi di hidup mereka. Reza, untuk yang selanjutnya saya minta kamu sisakan 2 saja dan harus mengeliminasi 2 kandidat cinta. Siapa yang mau kamu singkirkan Reza? pertama yang aku mau singkirin Wulan. Oke, selanjutnya siapa yang mau kamu eliminasi? Yang aku eliminasi Dewi. Dewi. Oh. So ganteng dasar. Mohon maaf. Ganteng. Belum dijawab pertanyaan. Kenapa Dewi? Padahal Dewi baik loh. Nah, kenapa enggak? Aduh, ini ibu-ibu gorengnya dari mana? Kurang gimana? Ibu siapa, Bu? Saya mamanya Dewi. Ya, terus kenapa? Mamanya Dewi udah ngasih uang ke dia 5 juta. Hah? Mama ngasih duit. Tega-teganya kamu pilih yang lain. Tunggu dulu. Ibu kasih uang ke Reza sebanyak 5 juta rupiah. Buat apa? Buat Dewi untuk supaya dia nikah sama Dewi. Buat Karena Dewi Reza itu. kok jadi ibu nyogok? Diam Dewi, diam Dewi. Kan gini Mas, jadi Katanya kan pengusaha masa 5 juta doang diembat sih? dengerin dulu dong. Dengerin dulu aku jelasin. Buat apaan sih? Enggak, ini ibu datang ke saya, terus mau ngasih uang ke saya. Ya terus? Saya tolak, nggak mungkin dong. Ya, tapi kan persyaratannya kamu harus milih Dewi. Lagian nggak boleh ada sogok-sogokan ya di sini ya. Ibu, mau ibu ngasih 5 juta, mau ibu ngasih 100 juta, mau udah nyiapin yang namanya pelaminan harga ratusan juta, tapi kalau kata Tuhan belum berjodoh mah bisa cancel aja tuh pernikahan, Bu. Ya. Jadi jangan dipaksakan ya. Tapi Reza juga salah. Ya orang Kamu dikasih. malu-maluin tim saya berarti nggak ada di sini sogok-sogokan ya. Mas, saya nggak tahu kalau itu disogok. Dia kasih uang ke saya terima. Ya Dewi, saya tahu kamu malu Dewi ya. Saya tahu ini bukan rencananya Dewi, ini kan bukti cinta dari mama kamu aja tapi caranya salah gitu. Ya saya tahu kamu malu ya. Sebentar, saya nanya, emang Dewi nggak pernah ngenalin laki-laki ke mamamu? Gini Bang Robi. Pernah. Sebentar Mama ngomong dulu ya, selama ini Dewi itu nyari kemana-kemana. Yang aku takutkan dapat dia sukanya laki-laki yang tidak mapan. Yang tidak mapan sama dia. Nah ini 5 juta aja diembat berarti kurang mapan dong, Bu. Karena dia penampilannya is oke. Penampilannya nggak punya pengusaha. Pengusaha semua ada. Saya kasih 5 juta supaya dia suka sama Dewi. Gimana, Wi? Itu kan Gimana, Wi? buat bayar parkir kali ya tadi. Emang yang Dewi kenalin selama ini bentukannya bagaimana emang? Sebenarnya semua cowok udah Dewi kenalin sama mama, cuma mama selalu nggak setuju sama cowok-cowok Dewi. Ya jelas si cowok-cowok dia Bang.
saya udah nyerah nih. Saya mau panggil sahabat saya aja untuk gabung sini. Roy Kiyoshi, silakan Roy, gabung Roy. Sabar nak. Kasihan nih Roy, ada cari jodoh yang yang baik ya. kesusahan jodoh nih Roy, namanya Dewi. Siapa tuh ada yang nutup-nutupin Dewi loh Roy. Coba di terawang dulu Roy. Ini namanya ibu siapa tadi? Ibunya Dewi. Ibunya Dewi, Ibu Royani. Dewi juga di sini. Dan Reza, wah Reza parah juga ya menerima uang sogokan dari Ibu Royani. Baiklah, saya mau membuktikan sesuatu hal. Saya butuh kertas kosong dan mangkuk. Saya akan mencari tahu sebenarnya penyebab Dewi sampai sekarang belum menikah itu apa. Kertas dan mangkok ya. Iya. Takutnya ada apa-apa kan di situ. Soalnya Dewi maaf boleh tahu usianya berapa sekarang Wi? 30 Bang. 30? 30 tua mas. 30 ya? Makanya kayak 40 ya. Suka jujur deh Kak Robi. Ah bohong kalau Jangan gitu, orang susah dapat jodoh makin. Kalian juga susah dapat jodoh. Kalau kalian punya jodoh, kalian nggak di sini. Oh iya sih. ya sih. Oh. Iya. Ya udah nggak usah Bang. Tapi kita Cantik kan itu nggak menjamin tapi kan jodoh kalau cepet tiba-tiba datang. Ya enggak. Semua tuh rezeki-rezekian. Oke Roy, lanjutkan Roy. Baiklah, di sini ada kertas, kemudian saya mau mentransfer energi sebenarnya. Kenapa ya penyebab Dewi nggak dapat jodoh terus-terusan? Saya akan mencelupkan kertas ini dalam air suci. Lampunya diredupkan, Roy? Boleh. Robi, ada sesuatu yang aneh di sini, Robi. Apa itu, Roy? Ada tulisannya. Kertas kosong ini membentuk satu tulisan, Robi. Tahu kepo. Ibu? Ibu. Hah? Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Saya merasa penyebab Dewi tidak menikah ini penyebabnya adalah ibunya sendiri. Ini semua gara-gara ibu Royani, ibunya Dewi. Ibu jahat, Ibu. Ya Allah. Bye-bye jantungan. Nah, bukan anak kamu lagi Dewi. Begini Dewi. Gimana? Dewi lu anak pungut kali. Selama ini Mama cari orang pinter. Ya Allah, Mama. Supaya aku pasang susuk untuk kamu biar kamu cepat laku. Robi, di sini ibunya ini lebih mementingkan kebahagiaan dirinya sendiri dibanding si Dewi. Jangan-jangan matre ibu. Jangan pungut lagi dia. Jangan Jangan ibu yang mau nikah lagi. Jangan matre ya. Egois. Saya juga merasa, ini betul atau tidak ya, saya rasa Ibu Royani, kamu menginginkan menantu seorang PNS ya? Betul. Kalau nggak PNS bisnis, Wah. pengusaha. Ini sini ibunya yang Bu, ngerokok ya. Ibu mohon maaf, saya tahu Aduh. semua orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya. Benar. Tapi belum tentu yang terbaik di mata orang tua itu yang terindah di mata anaknya, Bu. Benar, Bu. Ya, kan namanya menikah pengennya sekali seumur hidup. Ya. Jadi yang nyarinya selain yang terbaik yang terindah. Nah, Dewi ini apalagi dia perempuan. Kalau semua paksaan ibu ya susah dong, ya kan? Kalau memang targetnya hanya yang kaya juga yang kaya aja, kita harus tahu standar kita juga. Ya. Lihat dong kualitas. Jangan maksain, Bu. Jangan saya maksain dari Aja Bu anaknya aja makanya aja. Paksa apaan ibu ya itu duluan. Tapi Mama ya. Punya dapat duit, Neng. Mama minta maaf. Sekarang Mama insaf. Mama pengen punya anak ya Allah. Berikanlah ya anakku jodoh yang terbaik ya Allah. Amin. Yang sayang sama Dewi. Amin. Sayang sama anak-anak Dewi. Yaudah. Sayang sama cucu-cucu saya ya Allah. Mama. Mohon ya Allah. Mama jangan kayak gitu. Gih. Istirahat Gih, keluar Gih, ya. Ya. Mas Roy, Bang Robi, terima kasih ya. Dan saya mohon maaf. Ya. Malu-maluin aja Bu. Dek. Ya jadi intinya
sebenarnya Robi ibunya sempat membawa Dewi untuk pasang susuk. Namun apa yang terjadi adalah malah susuknya bikin si Dewinya ini jadi nggak laku. Berat jodoh. Tapi semoga aku nggak berat jodoh ya. Kamu jodohnya sama aku, Gladys. Oh ya ampun. Ini Reza juga sebenarnya nggak ada pendirian nih, Reza. Saya ngerasa aura kamu benar-benar pelin-pelan antara Adam deh. Itu yang saya rasakan, Reza. Oke. Roy sekarang mau membongkar tentang Reza kah atau bagaimana? Atau Roy masih perlu ini semua? Bongkar apa, Mas? Perasaan Saya saya baik-baik rasa- aja, Mas. Saya pengen mencoba untuk Reza kepribadiannya jujur atau bohong. Jujur atau bohong? Singing bowl please. Thank you. Belibet. Baiklah. Semoga kamu bisa berkata dengan jujur ya. Fakta apa sih yang Roy buka tentang Reza? Reza adalah seorang pedagang. Pedagang kios sop iga di pinggir jalan. Bohong, gue pengusaha. Katanya pengusaha. Tapi betul, dia nggak bohong. Dia pengusaha juga loh. Tapi nggak apa-apa deh, mungkin cabangnya banyak. It's okay, nggak apa-apa. Usaha apa? Nggak dulu deh, dia bilang usaha. Ya usaha apa? Sebentar, Robi. Saya mau mengungkap satu fakta lagi. Tapi daging yang dijualnya itu gelondongan. Dan agak sedikit Parah banget dong. bau busuk. Hah? Ini apaan sih, Mas? Ya, ini yang jujur saya ngomong apa adanya di sini. Ini yang saya bongkar Mutia dan Gladys. Dia ngerusak banget ini, ngerusak nama saya loh, Mas. Masa saya disuruh... Kamu bisa jelasin apa gelondongan dan bau busuk? Jujur dong. Bilang pengusaha. Ya saya jujur. Reza, it's okay sebenarnya apapun jenis usahanya, mau itu usaha warung tenda, warkop apa, tapi jangan daging yang nggak layak dikonsumsi masyarakat dong. Masa saya harus bongkar di sini sih? Ya itu memang kejujuran yang harus kamu bongkar di sini karena kamu udah Namanya pedagang tuh maunya untungnya gede. Ya, tapi harus jujur. Ya kan biar cepet kaya. Tapi orangnya yang orangnya sakit. Tapi kan itu hasil usaha. Jujur Ya udah dong. gini aja, Gladys sama Mutia, ini kan Reza udah ketahuan nih ya, pedagang warung tenda, masih mau apa enggak? Ya kalau misalnya cuma warung tenda nggak apa-apa, tapi nggak jujurnya itu loh. Kamu harusnya jujur. Ya maka dari itu dia butuh seorang pendamping untuk membantu dia lebih jadi jujur, lebih jadi pedagang yang jujur gitu. Kan kalian bisa nanti membimbing Reza. Oke. Gladys, Mutia, satu lagi yang pengen saya ungkap. Ketika orang beli dagingnya dibawa ke rumah, itu dagingnya rasanya aneh dan gak enak. Sampai kadang ada uletnya gitu loh. Kamu tuh udah berapa lama sih? Berarti dia pakai pesugihan ya, Roy? Hampir seperti itu, Robi. Masa ada uletnya di dalam daging? Parah banget ya. Mundur deh. Uangnya juga buat kalian kalau saya kaya. Parah banget. Ah, munafik. Gak mungkin kalian gak mau uang. Gak mungkin. Coba kamu yang ngerasain itu makanannya. Coba Ya. rasain makan-makan. Aku gak akan beli lah. Jangan Gak usah kasar. Gimana sih? Lu kalau dagang lu yang jujur jadi orang. Udah dagingnya Jujur kalau... mana? Ya, Soal-soalan buat perempuan, buat ngidupin lu sendiri aja. mahal ini mahal. Mahal apa? Ini mau dikatakan mahal aja dong jadi orang. Yang penting pakai duit gua. Tapi kan kamu itu hasil dari makan daging yang ada belatungnya. Tapi Coba kan- kamu rasain itu gimana? Orang kan bisa berubah, Gladys. Mungkin kalau aku sama kamu nanti kita bisa bikin usaha. Emang kamu yakin? Dibanding kayak Mutia ini apaan galak banget jadi cewek. Roy, bongkar lagi Roy, ada apa Roy? Siap. Sekalian Roy. Ayo kok, lagi kok.
Dia pernah ngasihin ke anggota keluarganya yang lain ketika ada satu acara, lalu dagingnya busuk karena dia sempat dikecewakan sama keluarganya. Dan dia Itu tuh gimana dia ceritanya dihina. kalau misalnya itu ngebayang deh, Jahat ngebayang. banget. Karena dia ingin balas dendam karena keluarganya pernah dihina. Jadi dia memberikan daging gelondongan dan busuk itu ke anggota keluarga lainnya. Itu jahat banget deh. Apa yang kamu lakukan itu jahat. Gini, deh, kalau jahat, kamu keluarga aku jahat. terus kamu dihina orang lain, aku diam aja. Itu Gak jahat. mungkin. Enggak gitu, basi banget. Apalagi mereka jahat ke kamu. Gak mungkin, pasti aku belain keluarga aku. Coba tanya aja Mas Ro sendiri. Jahat-jahatnya juga nggak akan. Reza minta maaf atas kesalahan kamu. Kita jujur Jahat Reza. banget deh, kamu tuh kayaknya nggak psikopat lo ya. Kamu nggak bisa deh dapetin perempuan deh, kayaknya mendingan kamu sendiri aja di goa no. Ya benar, nggak bisa kamu tuh. Jadi gimana Zah? Betul yang kata Roy tadi? Tapi Jujur. kan semuanya itu emang ada tujuannya, Mas. Oke. Nggak boleh dong kayak gitu. Hebat ya kamu memahami situasi ini ya, walaupun semua serba dadakan. Ya mau gimana lagi? Hebat sekali. Terus Pasti dokter kali ya. Tapi Reza kamu benar-benar Tapi kan aku ada niat minta maaf, Mas. dari awal juga Reza udah nilep duit itu kan. Kamu udah nggak jujur dari awal, gimana mau dapetin yang Oh kalau baik? duit tadi kan ibunya yang ngasih, bukan saya yang minta. Tapi kan kamu kan lu juga Mana ada orang dikasih duit terus nolak, gak mungkin. Gladys sama ya sama yang lainnya, semua orang tuh punya kesempatan loh, ya punya kesempatan untuk diberikan permintaan maaf, untuk dimaafkan ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan dia salah ya kan bantu dong, bantu untuk meluruskan semua begitu. Ya apalagi ya namanya orang kan menghalalkan segala cara nih untuk usahanya. Sekarang kan udah dibongkar Roy kebetulan, jadi Reza juga harus sadar diri kalau itu salah ya Zaya. Kaget ya dibongkar begitu ya. Saya kira nggak ada yang tahu, Mas. Oh, yang tahu Roy sama Farhad. Ya. Jadi Reza gimana, taubat apa enggak? Ya, nanti kalau misalnya dapat pendamping, kayaknya usahanya yang lurus saja, Mas. Gimana? Gini. Reja. Mutia sama Gladys gimana? Reza, dari mereka berdua kamu masih milih yang mana? Aku dari tadi sama Mutia nggak serem, Mas. Dia Nggak emosian serem. banget. Aku juga Tuh nggak lihat tuh mau emosian. Robi. Gimana kalau mau nikah sama dia coba? Tapi Reja daging itu cocok. Keluarga gue nggak akan mau nerima pedagang kecil kayak lu, apalagi pedagang nipu kayak lu. Enggak, yang mau berusaha ya. Bukan masalah jenis usahanya. Kesempatan. Bukan. Nanti juga dia bakalan kayak begitu lagi. Namanya orang kalau udah nggak benar tuh nggak benar aja. Kayak gitu dia pedagang kecil kayak gitu. Pedagang kecil juga bisa jadi misalkan gede nikah kok sama kalau aku, dia terus mau ke usaha sana yang aku mau makan benar. apa? Tapi ya kamu Mutia bisa makan daging gelondongan biar kagak kan? Gatel Kak Robi. Biar gemukan. Iya. Ya udah. Kamu kan mereka udah panjang. Gladys kalau Gladys gimana ke Reza? Gladys mau menerima Reza nggak? Diem ya. Ya memang dia Biar Gladys bicara dulu, dulu, coba. Jadi kalau misalnya setiap orang tuh bener kata Kak Robi bisa dikasih kesempatan. Kalau kamu mau berubah, kamu mau usaha yang jujur, aku nggak masalah. Jadi nggak masalah skalanya besar atau kecil ya. Hah? Yang penting kita jujur. Kamu mau berubah, ayo kita sama-sama. Seperti itu. Jangan maunya gede aja, tiba-tiba nyosrot nanti gimana? Semua itu dari kecil kebenaran. Sama aja. Oke. Kan kita mah nggak Gladys. nyamperin, tapi disamperin. Gladys tadi sempat bilang barusan katanya semua orang, apa kamu juga mau berubah ya? Iya, Kamu pasti. berubah dari apa? Emang masa lalu kamu kenapa? Enggak, bukan Power Ranger. Kalau Power Ranger warni dong. Oke. Merah doang, bro. Apa yang mau Nggak boleh dirubah? lolos. Emang apa yang mau dirubah dari seorang Gladys? Aku itu nggak sabaran orangnya. Aku akan berusaha sabar.
Tapi ada yang aku harus bilang ya, aku itu seorang single parent dengan 2 anak. Janda. Ya nggak apa-apa dong. Apa masalahnya dengan janda? Lu dong aja belum kawin, Nah, masih mending. malah menurut saya, bukan masalah barang second. Udah pernah ada surat. Jadi walaupun Betul. udah pernah. Malah menurut saya, laki-laki muda yang masih tersesat seperti Reza ini butuh seorang wanita yang berpengalaman. Berpengalaman dibanding kalian. Apa Cocok, pengalaman? Gladys. Udah, Mas, Mohon tapi maaf. kamu gimana? Ini kan Gladys anaknya 2 nih. Anaknya 2. Kira-kira kamu bisa bantu support nggak? Maksud saya kan dia apalagi dia punya anak 2 gitu. Ya. Sedangkan saya aja buat sendiri aja masih susah. Wah, Gimana dong? aku tuh udah mandiri ya. Aku udah ngidupin anak-anakku sendiri. Dan perempuannya ya ternyata. Bukan garuk. Taruh pakai garpu tawa makanya. Reza gimana jadi? Kalau dia mau mulai bareng-bareng sama aku nggak masalah. Dia tuh dari tadi juga udah ngomong gitu. Ya tapi kan aku baru tahu kamu punya anak 2. Ya Reza, kalau ada buntut yang dibawa sama Gladys, kamu keberatan apa enggak? Untuk sekarang sih nggak, Mas. Oh, untuk sekarang terima. enggak. Untuk nanti gimana? Kan kita jalanin bareng-bareng dulu. Kok bisa untuk sekarang enggak? Cowoknya itu kan anak gue. Ya udah, Kan udah. anakku masih kecil-kecil lagi. Kan maksudnya aku kan belum lihat anak kamu. Iya, anak gue ganteng. Ya udah sabar. Cakep deh pokoknya. Udah, Mutia, kamu udah nggak kepilih, silakan duduk kembali atau pulang ke Jepang ya. Hempaskan. Oke, gini aja, Reza di sebelah Gladys dulu boleh sekarang. Ya, memang ini namanya saling. Nggak sabar. Nggak apa-apa. Sabar aja kamunya sabar. Iya, bener. Planning lu masih pada dulu. Jahat. Janda itu terdepan. Jahat. Ada lebih menggoda. Ya. Janda itu terdepan. Ini kenapa pada sewot sih? Mereka itu sewot karena mereka belum dapat pasangan. Iya, mohon maaf Ya. ya, mohon maaf. Oke, jadi Reza sama Gladys ya, memang yang namanya perkenalan, mendapatkan chemistry itu nggak bisa dalam 1-2 menit atau 20 menit gitu ya. Ya nggak apa-apa, sekarang tuh masih ada yang penyesuaian dulu, oke? Kalian tuh masih penyesuaian gitu ya. Kenalan, pesan. Betul. Ya, tapi yang pasti Reza harus tahu kalau Gladys sudah punya buntut. Ya. Nah, nanti kalau misalkan Dua nggak cocok lagi. atau Nggak gimana ya kita Buy lihat. two get buy one get two. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Berarti biasanya kalau buy one get two itu harga promo hilang tuh. Nggak ada pokoknya Mahal ada banget. sale, nggak ada harga promo. Jadi gimana? Akur? Akur. Bisa ya? Oke, selamat buat Gladys sama Reza. Yaudah, yeay, Roy, satu pasangan kita dapat, Roy. Wow, doanya jahat banget, Wulan, gak boleh gitu. Udah, abis ini kita akan ketemu lagi nih dengan sang pencari cinta kita yang lainnya. Jangan kemana-mana, ini ada pasang suami yang kami garis tangan. Ya, sekarang garis keras serta pemirsa bersiap kita ketemu dengan pencari cinta yang kedua. Tapi saya bingung, selalu saya dapat kabar katanya sepasang suami istri. Nah, udah. Ya mungkin karena mereka mau mencoba untuk mencari cinta sejati mereka ya, bukan hanya sekedar mencari wanita. Langsung aja, ini ada Ferdi dan istri namanya Keisha. Silakan Ferdi sama Keisha. Assalamualaikum, permisi, mohon maaf. Posnya di sini. Bobo, bini kita di sini cari jodoh. Maju lagi nggak? Oke. Kita kasih kesempatan mereka dulu bicara ya. Ferdi, Mbak Keisha ya. Saya bingung, kenapa kok berdua datang? Ceritakan. Jadi gini, di sini itu kan suami saya dia bilangnya katanya pengen ikutan acara ini nih. Kalau di sini saya datang ke sini, soalnya di sini saya ngelihat kelakuan suami saya itu yang aneh, Oke. yang aneh yang gak biasa dan ya aneh aja. Aneh. Oh mas, enggak. Dia tuh cuma alibi doang. Gak alibi kenyataannya gitu. Kita face Dia nggak bisa. Bentar ya.
pakai dulu face shieldnya. Jadi dibuka maskernya boleh sayang. Oke Mbak Keisha. Ngapain udah? Mas Ferdi buka juga aja maskernya nggak apa-apa. Dijatuhin Mas Ferdi. Ya, sebentar. Jadi saya coba recap sedikit. Mbak Keisha merasa ada yang aneh dari kelakuan suami Mbak. Iya betul. Oke. Jadi sebenarnya dari hati Mbak sendiri, sebentar ya Mas Ferdi, saya kasih waktu untuk melakukan pembelaan. Tapi dari hati Mbak sendiri, sebenarnya Mbak tahu kalau Mas Ferdi di sini mau mencari wanita lain atau gimana sih? Saya belum ngerti. Enggak, jadi dia alibi, Mas. Oke. Enggak, emang kamu aneh. Enggak, dia alibi, Mas. Aku belum beres ngomong. Enggak, kamu nggak bisa ngelayanin suami. Dia alibi, Mas. Wow. Wow. Enggak, dia nggak bisa ngelayanin suami, dia nggak bisa ngelayanin saya di ranjang. Oh, wow. Aku kayak gitu juga gara-gara kamu. Gara-gara apa? Gara-gara kamu, Mas. Seenggaknya- Semua gara-gara kamu. Seenggaknya kalau misalnya aku di PHK, kamu support. Ya gimana aku mau support kamu? Kamu aja kelakuannya kayak gini, aku mau support gimana? Ya kamu, Ya apa? Apa? Semua tuh gara-gara Kamu kamu, seharusnya makanya bisa kayak dong gini. ngelayanin aku di Terus kamu kasih. juga ngapain ikutan acara kayak gini? Oke, sebentar. Saya coba, saya bingung. Emang dasar aneh kan? Mas Ferdi ini habis di PHK. Tapi alih-alih Mbak Keisha ini mensupport, menyemangati kamu, malah dia kayak nyuekin kamu. iya. Bahkan ketika kamu minta hubungan biologis dipuaskan, dia nggak mau melayani. Nggak mau sama sekali. Udah sama aja sama gue. Sama Tapi saya tanya Mbak Keisha lagi. Mbak Keisha tahu kan ini acara tempat mencari wanita lain, tahu ya? Mencari wanita yang baru tahu. Tahu sih, saya pernah dengar. Oke, terus kamu tapi kenapa mau nemanin? Ya saya pengen lihat aja emang suami saya yang aneh itu, kelakuan suami saya yang aneh. Aneh kayak gimana? Seharusnya kamu yang sadar Nah, dong. aneh lah, kamu tuh punya kebiasaan aneh tau gak sih? Ya, kamu yang yang gak sadar wajar, yang harusnya. gak kayak orang-orang lainnya, Iya, yang gak Mas. kayak suami-suami Lebih cantik lainnya. dia deh. Lebih cantik Lebih dia. cantik dia bisa kesini. Iya. Oh, Diva lebih cantik. Tuh lihat, Mas. Tuh, Diva. Beda jauh Kalau sama suami dia. gue, Beda jauh sama dia. Diva. Kurus aku tuh. gue tuh kurus perawatan dokter, langsing slim daripada lo. Oh, wow. Aku gimana dong? Enggak, Diva, dia lebih berisi. Mbak Diva. Kamu nggak ada Kamu apa-apa. mau Bentar. sama cewek Emang badut kamu kayak bisa gini? ngelayanin aku? Hah? Lihat deh. Dia bisa ngelayanin aku kok? Iya benar. Aku Nggak kayak bisa kamu? Bisa ngelayanin dia setiap malam. Lihat deh goyangan aku lebih bagus. Tuh, lihat. Mbak Diva. Goyang penari sama Sorry ya, penari aja sorry. sana. Mbak Keisha sebentar, Mbak Diva. Gimana pun dia statusnya masih suami orang, jangan dipegang-pegang. Tapi dia yang Jangan dipegang-pegang. Dia nggak sama kamu, kenapa kamu banget? Tuh, Mas. Kamu suka sama cewek kayak gini, ya ampun mas. Ya kamu nggak ada Aisan apa-apa. tau Beda gak? jauh sama dia. Ya kamu sadar dong harusnya. dia setiap malam. Kamu tuh kenal sama dia baru di sini. Ya, terus kamu kenapa? langsung bilang dia bisa ngelain kamu. Jangan-jangan kalian emang udah kenal lama ya? Udah. Udah ya. Allah itu nggak pantas buat Mas Ferdi. Lo kurus, lo juga apaan? Gue nih bisa fighting. Lo tuh apa? Lo mau coba? Gue bisa fighting, gue nih. Cewek. Oke, sebentar. Sesama tolong jangan berantem dulu ya. Mbak Diva. Cuman bisa Ya, Mbak Diva sama Mbak Vivi sebentar ya, sebentar. Ini kan masih suami orang statusnya. Biar kita clearkan dulu. Kalau Mas nggak single pada malam hari ini, saya nggak akan kasih Mas keleluasan mencari salah satu di antara mereka. Tapi gini, Mas. Suami orang tak Coba kalau kenal misalnya dia, Mas ada Bang. posisi saya. Ya, Iya, oke. saya nggak puas sama istri yang kayak gini. Ya, oke. Paham. Nggak ada Ya perawatan. sekarang Mas juga, kalau Mas di posisi saya juga nggak mau suami kayak gini nih, aneh. Ya Sekarang udah, emang kita udah nggak aneh. cocok kok, Mas. Ya buat diapain? Mas Fer, Talak dia aja. Udah talak Nah, aja. betul. gini. Vivi sama Diva, silakan kembali ke tribun dulu. Belum saatnya jadi. Iya. Ya, oke. Ya ampun. Kalian berdua tuh Oke. ngaca gak sih? Sabar ya. Ya gimana saya mau sabar Mas, tiap hari saya tuh dibentak-bentak mulu sama dia, gimana saya nggak jengah tau gak sih? Terus saya harus ikhlas gitu ngelayanin dia, oh my god, no ya. Sadar. Ya udah, emang udah nggak ada kecocokan kok.
Oke, udah gini aja. Dan kamu tuh Ya, nggak bisa ngomongin mikir. soal kecocokan, saya tes dulu aja kecocokan kalian berdua Siap. ya. Kalau emang misalkan nggak cocok lagi, silakan dirembukan lagi. Tapi Mas Ferdi, sampai detik kamu tidak menalak istri kamu, saya nggak akan biarkan kamu memilih salah satu di antara mereka. Emang kamu mau nyari istri kedua atau gimana sih datang ke sini? Saya bingung. Ya, Kamu tuh mau nyari istri kedua di sini. Oh, jadi yang ini nggak diceraiin? Kalau bisa sih nggak usah. Oh gitu. Aduh. Emang kalian mau jadi yang kedua? Dulu dong. Kalian mau? badan lu Oh, Dita perawatan. mau? Yang Lu mau cewek cantik, lu modalin lah. Lu tuh udah bukan dia, aku cowok mau. gak punya kerjaan, gak ada Bukan dia tanggung jawab kemana-mana. sama istri Ya tau kamu gak? apa? Kamu apa, bisanya males-malesan doang. Oke, Jangan jadi yang pang. cuman Mbak Diva yang pengen jadi yang kedua nggak apa-apa? Cerain aja bang, cerain aja. Ya ampun. Yaudah gini, maju lagi. Mas Ferdi maju lagi, Mbak Keisha. Saya mau melakukan tes kecocokan aja, yes atau no ya. Keluarkan dulu board yes no kita. Oke, ini maskernya dikasihkan aja ke FD kita. Mana board yes no-nya? Boleh? Jadi Mbak Keisha sudah tahu ya, dan pemirsa saya harap sama garis keras sudah tahu niatnya Mas Ferdi itu berarti mencari yang kedua, bukan mau menceraikan istrimu ya. Oke, jadi siapapun yang mau jadi yang kedua ikutan main nanti. Tapi sekarang saya pengen tes kecocokan dulu. Silakan dipegang, yes atau no. Tinggal saja nanti diangkat papannya. Kalau emang jawabannya yes, ya yes, no tunjukkan ke kamera. Dan saya akan berikan pertanyaannya sekarang. Yang pertama, Mas Ferdi ini suka bentak-bentak, yes atau no? Pertamanya udah nggak cocok. Mas Ferdi, kalau dari istrimu dia suka bentak-bentak, emang dia bentak-bentak biasanya kenapa? Ya saya juga nggak tahu, tiba-tiba apa yang saya lakuin itu selalu salah di mata dia dan dia selalu ngebentak. bohong mas. Dia Bentak. alibi. Nyuruh Dia saya bikin kopi aja tuh bentak-bentak. Itu pembelaan. Ya, Sar. Nyuruh saya ambilin sepatu aja bentak-bentak. Kan bisa kan ngomong pelan-pelan, itu tuh bentak-bentak. Juga. Emang siapa yang bentak? Kamu. Emang terakhir berhubungan suami istri kapan sih? Hah, saya juga udah lupa kapan tuh. Mbaknya kenapa nggak mau melayani Mas Ferdi? Nggak mau lah, ngapain ngelayanin suami kayak gini? Nggak ikhlas, saya juga diajak nggak ikhlas. Tanggung jawabnya nggak ada. Makanya body kamu cantikin dulu. Coba tuh lihat, nggak ada body. Mungkin gayanya itu doang kali, makanya. Dia cantik tuh lihat. Makanya bosen. Mas Ferdi sukanya yang cewek-cewek sehat ya? Ya betul. Oke. Yaudah, yang kedua, sejak Mas Ferdi di PHK, Mbak Keisha ini kerjaannya cuek melulu. Yes atau no? Gua tidak cocok. Jalan, dia makin nggak cocok ya. Jalan nggak cocok. Mas Ferdi ngerasa dicuekin, coba jelaskan. Ya gimana ya mas ya, setiap saya malam nih lagi pengen ya dia makainya daster, coba dikuncir jarang mandi, bau. Jarang mandi dan bau. Kamu jangan ngarang-ngarang ya, mana pernah kamu kayak gitu ke aku. Kamu jangan ngarang-ngarang, orang saya kerjaan yang ngeliat kamu tuh di kursi leha-leha, males-males. Gak tau deh ngapain tuh, main handphone terus kerjaannya. Main handphone mulu. Main handphone, main laptop. Coba. Gak ada pernah kamu ngajakin Coba aku rekan. ngobrol, sharing, gak pernah. Gak pernah ngobrol lagi. Coba Mas Ferdi, kalau kamu lagi pengen minta jatah gimana sih sampai mbaknya nggak mau? Coba kamu pernah nggak minta jatah dengan verbal, dengan bicara gitu? Pernah. Coba reka adegannya gimana? Saya pengen tahu dulu. Ngomongnya gimana sama Mbak Keisha aja? Ya main Main apa? lagi pengen. Monopoli, main legend. Kita umpat PUBG. Main dokter-dokteran. Ini mas. Oh dia jijik gitu ya? Aku udah geli banget sama dia. Ada alasan nggak kamu gelai gitu sama suami sendiri? Duh gelai. Karena dia aneh aja kok. Aneh. Aduh saya tuh penasaran anehnya tuh apa dari tadi tuh diulang-ulangin. Aneh banget. Aneh. Oke. Tadi saya sudah nanya Itu dan suka asik sendiri, tapi nggak tahu. Asik apa? Itu sama handphone, Ya, makanya laptop. dari itu juga kamu nggak tahu pernah kamu ngapain di handphone, di laptop itu. Ya makanya suka asik kan loh. sendiri main handphone, main laptop. Iya. Jadi dia asik sendiri sama gadgetnya. Asik sendiri sama gadgetnya, ketawa sendiri, senang sendiri, kan gila. Ya kan gara-gara dia nggak melayani saya mas. Tadi sih Mbak Keisha sudah ngomong ya kalau tiap malam udah nggak ngobrol lagi ya. Udah enggak. Udah nggak pernah ngobrol Ini lagi. wajar dong kalau saya ngelakuin Oke. pengolahan ke dia. Saya pertanyaan saya sekarang, coba pertanyaan saya dulu yang terakhir. Kalian pengen punya anak nggak? 1, 2, 3. Wow.
Suami istri kalau sama-sama nggak pengen punya anak, buat apa menikah, bukan? Udah ketahuan di sini. Udah ketahuan di sini. Heh, diam ya lo semua. Kok keluar aja. Kamu sadar diri harusnya. Kamu lah sadar diri harusnya. Kamu harus sadar diri. Kamu harus sebagai Jadi suami, cewek itu sebagai yang kepala cantik. keluarga. Jadi cewek yang kamu seksi. Jangan lo kamu Pakai cantik atau daster, seksi. jarang mandi, Kamu bau. harus mikir dong diri kamu kayak gimana. Becus banget punya Ngaca. suami. Kamu yang ngaca. Ya, maaf ya, sini kan sebagai host bukan sebagai wedding counselor ya. Jadi saya nggak tahu mau gimana nyampeinnya nih. Disuruh di rumah aja ya. Aduh, ya udah. Ceraiin Saya aja, suruh kumpulkan sini. ceraiin. Jadi Mbak merasa tertindas, Mas merasa tidak dilayani. Itu aja kan dari tadi kan ya. Tapi Mbaknya nggak mau melayani karena Masnya ini kelihatannya aneh gitu. Kenapa sih sibuk main handphone mulu? Punya selingkuhan? Ya gimana ya Mas, gara-gara nggak dilayanin? Jadi kamu cari Cari cewek lain? kerjaan. Oh, jajan. Naik taksi kayak bang. Atau gimana? Saya bingung nih. Sebenarnya kalian tuh ya sih udah nggak akur juga sih ya. Ya udah nih, ayo nah. Nyari cewek di ya. Berarti udah fix. Apa? Nyari cewek di Nyariin Mas. Oh ini siapa ini? Coba masuk aja. Siapa? Dia ini siapa? Halo. Ngapain Pak? Oh, kenal ini? Iya, Ini siapanya siapa? saya Ini siapa? Suami keduanya. Tukang kebun mereka. Oh, yang kerja di rumah. Iya, kerja di rumah. Bapak masuk ini disuruh siapa? saya cuma mau ngasih tahu Mas. Masuk apa? Kasih tahu Saya apa? tuh sebenarnya kasihan sama Esa ini. Oh, kasihan sama Bu Keisha. Iya. Suami kedua. Oh, ini mau. Lu apaan ya? Tunggu dulu, Mas Fer, sebentar dulu, Mas Fer. Kenapa ada apa? Apaan tuh? Karena saya kan setiap hari sama mereka berdua nih. Lalu? Saya tahu kehidupan sehari-harinya mereka. Saya sih lebih kasihan ke Aduhnya kan. Esa. Kenapa kasihan? Iya kan pun. Karena Mas Ferdinya nggak pernah ngelayanin. Oh, Enggak. Dia bohong, dia pengkhianat nih. Ini dia pengkhianat nih. Kan tunggu. Bukan. Bapak ini aja tahu ya? Tukang kebun aja tahu. Tahu Kamu kayak apa? gimana? Hah? Kamu kayak gimana kalau di Oke, rumah? sebentar. Tapi tadi Ngaca. apa bos kamu yang namanya Aku Pak yang Ferdi ngaca. ini bilang katanya istrinya nggak pernah mau melayani. Itu gimana? Yang benar gimana itu? Ya setahu saya. Bapak jangan macam-macam loh. Kalau salah kesaksian Bapak bisa dosa loh. Tahu nih. Saya Bapak ngomong aja yang benar. Bapak Bapak. ngomong aja yang benar. Bapak. Bapak ngomong aja. Bapak ini ngasih kesaksian nggak? Bukan dibayar sama majikan yang perempuan kan? enggak Pak, enggak. Ya udah jelaskan. Maksudnya tuh kasihan sama Bu Keisha nggak dilayani itu piye? Jadi saya lihatnya tuh kesepian, terus Pak Ferdinya asik sendiri gitu Pak. Ya, oke, tadi sudah dijelaskan asik sendiri main handphone. Emang apa? Kenapa? Enggak, udah jelas-jelas saya nggak dilayani sama dia kok. Pak, Bapak, kalau misalkan Bapak kesini nyala-nyalain bos Bapak kayak gini, Bapak tahu resikonya Bapak bisa dipecat ya kalau Bapak berbohong. Udah siap kehilangan pekerjaan belum? Saya mau nanya dulu nih. Ya siap. Ya udah. Saya berani ini, memang saya kasihan sama. Jadi Pak Ferdi ini emang seringnya sendiri aja. Iya. Memang nggak pernah ngajak Sendiri. ngobrol Keisha-nya juga. Oh, sip. Memang ada kesaksian berarti di sini. Tapi kenapa sih nggak diceritakan gamblang aja? Saya nggak jelas nih. Asik sendirinya tuh ngapain? Saya nggak apa. Apa? Ngomong aja nggak apa-apa. Kenapa? Tadi Bapak kan udah mentak-mentak saya. Mas Ferdi, Padahal saya pegang rahasianya Pak Ferdi. jangan dilihatin bapaknya dulu. Nggak, dia Bapak. pengkhianat. Balik, Siapa? balik badan dulu. Ya lu ngapain kesini lagian juga? Bapak ceritain aja Pak rahasia Oke, apa? sebentar. Lu ngapain Ceritain. kesini? Udah nggak Diem apa-apa. nggak? Mas Ferdi, Nggak apa-apa, Bapak nggak usah takut. boleh balik badan Nggak dulu? usah takut. Nggak usah takut. Boleh balik badan dulu, jangan dilihatin bapaknya. Kalau kamu begitu dia merasa terintimidasi. Balik badannya dulu. Udah deh, kita fair-fairan aja deh. Oke, ada apa? Ngomong aja. Nggak usah takut. Nggak berani? Saya bongkar rahasianya Pak Ferdi di sini. Nggak. Ya apa? Apa hubungannya ini dengan apa? Hobi apa atau bapak taunya dia tuh sibuk sendiri ngapain? Ayo, lu udah nggak dilihatin. Udah nggak apa-apa, ngomong aja. Nggak apa-apa. Nggak usah takut sama dia. Kalau dia nggak ngegaji Bapak udah tenang. Saya akan ngegaji Bapak udah tenang. Semua yang megang tuh yang berhak tuh saya. Saya mau panggil Roy aja deh. Saya Coba berhak Roy. semuanya. Roy masuk Roy. Ini kayaknya Emang masih. lu sekarang masih punya duit? Lu nggak punya? Wow, nggak boleh gitu lah mas suami. Halo Robi. Coba Roy. Coba Roy ini bapaknya ada di sini. Ini yang kerja di rumah mereka, yang ngurusin kebunnya. Maju lagi sini boleh? Yuk, maju lagi semuanya. Nah, saya ini bingung nih Roy. Bapak kayak ketakutan pengen nyampein rahasia. Mungkin kalau misalkan Roy nyampein, dia jadi aman gitu. Coba Roy melihatnya apa dari hubungan suami istri ini Roy? Dari hubungan suami istri ini udah emang gak sehat dan saya ngelihat Ferdi itu punya kebiasaan buruk gitu
gitu. Yang saya pengen banget sih Ferdinya bisa ngomong langsung seperti itu. Kebiasaan buruk ini lumayan cukup aneh. Nah itu tadi istrinya juga bilang kalau suaminya ini aneh, tapi saya dari tadi itu pada kentang semua cerita yang saya nggak tahu. Saya butuh paperboard di sini. Saya berharap Freddy bisa jujur ya. Saya penasaran rahasia apa sih ada simpan sini. Tapi Mas Ferdi masih pakai cincin kawinnya loh. Kok Bu Kezia nggak pakai cincin kawinnya? Yang ada. Ya, Mbak Kezia kok nggak pakai cincin kawinnya? Udah ngapain? Hah? Ngapain saya pakai? Dia aja kayak gitu. Tapi setidaknya Mas Ferdinya masih mau bertahan. Walaupun nyari istri kedua di sini ya. Nah justru karena itu saya nggak mau. Kenapa? Ya mana ada lah cewek mau dimadu. Cari aja sana cewek mau dimadu, apa sih enggak? Roy, gambar apa sih itu? Saya menggambar seseorang yang duduk di kursi, kemudian ada televisi dan laptop di sini. Lalu kemudian ada beberapa suara-suara yang aneh menurut saya. Suara-suara aneh. Iya. Roy melihat ada kegiatan ini di rumahnya ya? Betul sekali, Robi. Suara-suara aneh itu maksudnya apa? Makhluk halus gitu? Suara-suara yang suara-suara back sound dari TV atau laptop seperti suara wanita di kursi. Oke. Lalu kemudian ada tisu. Rasa. Terus dia berimajinasi. Pasti main sama tari tangan kiri. Wow, tari tangan kiri, berimajinasi. Sebenarnya Ferdi ini udah bisa menebak sih apa yang harus kamu jujur sih. Sebenarnya kamu udah tahu apa yang saya gambar, Ferdi. Enggak ada. Sama sekali nggak ngaku juga. Baiklah, saya akan mengeluarkan barang saya yang lain. Saya butuh kacamata fantasi. Ini kacamata ini akan mengeluarkan kejujuran dan fantasi-fantasi Ferdi. Ya, Robi, saya sebelum pasangkan ini ke Ferdi, saya ingin menyerap energi para wanita di sini supaya makin jelas di kacamata fantasi. Hubungannya apa sih lo dengan para wanita ini? Karena ini adalah fantasi, jadi saya butuh energi fantasi mereka ke dalam kacamata ini. Oh, ini yang tari tadi nih, yang tangan kiri. Maaf ya. Wow, fantasi mereka liar semua ya. Baiklah, saya minta kursi di sini. Sudah siap Ferdi di kacamata fantasi dan kejujuran. Setiap kata yang dia keluarkan adalah fantasi dan kejujuran, baik bahasa verbal maupun non verbal. Boleh dibuka ini ya. Tiga, dua, satu. Sebenarnya saya sudah hampir setahun di PHK dan saya mengisi kegiatan itu buat nonton film. Dan saya di situ sering juga. Sering apa? Sering. Kadang gaya-gaya yang diberikan sama istri saya itu nggak sesuai dengan apa yang saya tonton di internet. Nah, makanya dari itu saya sempat ke ADRT juga dan saya sering
nampar istri saya dikarenakan dia udah nggak mau layan. Berarti betul nih tukang kebun nih. Lo Mas Ferdi. Kasar Kasian banget. banget sih lu, Ferdi. Dari situ saya jadi sengaja juga sih buat nunjuk salah satu wanita di tribun sana. Sebelumnya, sebelum syuting, saya sempat ngobrol sama dia. Hah? Roy, tahan Roy. Tadi pantesan toilet di depan lama banget ya? Kekunci ya? Sama Tari. Duduk dulu. Masih ada yang belum diselesaikan, Ferdi. Sabar ya. Apalagi yang Ferdi lihat? Coba. Saya suka ngebayangin aja sih buat di atas gunung sama istri saya cuma Main di atas gunung. ya makanya dari situ saya suka ngebayangin itu karena saya nggak puas sama dia. Tapi emang nggak pernah minta hubungan seks yang normal aja ke istrinya, Mas? Kenapa sih harus itulah kalau udah kebanyakan tercuci otaknya, keganggu mentalnya jadi maaf, kamu melakukan kegiatan itu pas istri di mana? Pas istri lagi ke pasar, Ya ampun. istri lagi nyuci, saya di kamar. Jadi makanya lebih tertarik sama cewek-cewek di film itu daripada istri sendiri. Karena fantasi kamu udah ke cewek-cewek film itu ya. Makanya kamu ngeliat istri kamu kayak nggak ada bentuknya lagi, kayak udah nggak ada ketertarikan. Itulah bahayanya film sebenarnya. Terus Pak Jajang juga sering ngasih video-video terbaru saya. Pak Jajang ya? Enggak Mas. Bukan. Jujur. Ferdi gimana sih? Jujur ya Pak Jajang. Udah Pak Jajang jujur aja mendingan sama saya. Bukan saya, orang Pak. Ngaku deh. Ngaku dong Pak Jajang. Ngaku. Tapi capek kayak gini terus. Kemarin orang tua. Jadi Pak Jajang betul yang support video-videonya. Enggak Pak. Reyongin bininya. Enggak. Ngaku lu, ngaku sekarang. Pak Jajang, jujur Pak Jajang. Lu ngaku. Kan Motivasinya apa Pak? Jangan gitu Mas sama orang tua, Mas. Jangan gitu sama orang tua. Motivasinya Dia pembohong lu Mas. saya tahu. Ya dapat duit. Bapak apa motivasinya ngasih link begitu? Bapak kenapa ngasih video begitu ke bosnya? Sombong kali duit ya. saya Ya dapat duit kan. saya sakit hati Mas. Saya kerja udah 5 tahun, gaji masih segitu-gitu aja. Jajang ya, selama ini Pak Jajang tega ya sama saya. Tunggu, jadi bapak ini tujuannya karena benci mereka berdua. Emang mereka kesat apa Pak? Saya tuh udah kerja 5 tahun Mas. Terus? Gaji nggak naik-naik. Enggak Mas, bohong dia. Dia alibi. Makan Coba, Roy, jatah. bongkar Roy. Iya Pak Jajang, saya lihat di laptop kamu sebenarnya banyak link yang udah dipersiapkan. Itu semua udah dipersiapkan untuk kirim ke Ferdi. Ada laptop. Laptop siapa? Mau dong. Laptop siapa? Laptop. Hah? Laptop siapa Roy? Laptopnya Pak Jajang juga isinya film semua udah disiapin tuh buat si Ferdi. Enggak Mas. Pak Jajang nggak bisa bohong dari saya. Jadi Pak Jajang ini kayak supplier buat Mas Ferdi, betul Mas Ferdi? Betul. Betul. Dia sering ngasih video. Awalnya tuh dirimu yang minta atau bapak yang nawarin sih? Dia yang nawarin pertamanya. Apa katanya nawarin? Gimana kalimatnya nawarin itu? Mas, ini ada video baru. Kayak gitu kan. Enggak, awal pertama kali memperkenalkan video-video itu gimana caranya? Ini kan gimana pun majikan kamu, kok kamu lancang? Maksudnya berani gitu. Saya punya supir kayaknya nggak mungkin supir saya nawarin. Nah, bapak itu kenapa sampai setega itu loh? Mau ngancurin tuh gimana? Jawab. Kurang gaji kali. Gajinya Saya enggak Mas. Enggak, bapak sendiri dapat link-linknya dari mana? Berarti bapak sendiri suka nonton ya kan? majikannya nyebelin. Coba, bapak biasanya simpen bapak di mana? Di laptop. Bapak punya laptop? Iya. Punya laptop? Lu bisa mau dong Pak Jajang. Khusus buat
Apakah Pak Jajang perlu kacamata transparan ini untuk jujur? Pak Jajang, mau apa enggak? Iya, siapa takut. Oke. Jangan-jangan ada Pak Jajang lagi-lagi. Silakan duduk Pak Jajang. Apapun yang terlihat di sini adalah perasaan yang jujur dari Mas Pak Jajang. Satu, dua, tiga. Pak Jajang bawa laptopnya? Bawa, Mas. Di mana? Ada, saya ambil. Oke, coba ambil laptopnya. Jadi ini laptop Bapak ya? Iya, Mas. Saya buka? Boleh? Buat bukti-buktinya saya lihat. Iya, iya. Ada passwordnya nggak ini? Nggak ada, Mas. Mbak. Saya banting. Loh, jangan. Saya banting. Mau nanti. Saya mau nantang Pak Jajang lagi nih. Saya mau kasih pembuktian sesuatu. Ada lagi niat jahat yang baru. Saya pengen pembuktian kalau Pak Jajang itu niatnya jahat banget. Jadi gini, apabila terjadi sesuatu di studio ini, ketika kamu berteriak, itu berarti kamu jujur dan mengakui atas apa yang kamu lakukan. Jika tidak terjadi sesuatu apapun, kamu boleh minta apapun dari Roy Kiyoshi. Saya pengen Pak Jajang teriak sekuat-kuatnya. Dan aku pengen lihat apa yang terjadi di sini. Iya kayak zaman sekarang. Sekarang. Luapkan emosi Bapak sama mereka berdua, Pak, untuk ke majikan Bapak yang Saya laki-laki. ngadep ke majikan saya boleh? Ya boleh, teriakin aja Pak. Marahin aja, luapin semua emosi Bapak. Luapin. Jadi Pak Jajang, itu semuanya harus mengakui ternyata kamu yang bohong dan jahat. Udah saya buktikan kan, masih kurang lagi. Artinya kamu punya niat jahat. Niatnya jahat banget, Robi. Sampai bola pecah. Bapak di rumah majikan Bapak ini, Bapak tinggal sama keluarga Bapak nggak sih? Sendirian doang? Bapak udah berapa tahun jadi pegawainya? 5 tahun. Nggak pernah naik gaji sama sekali? Gaji Bapak berapa sekarang? Hah? Kecil. Berapa? 1 juta. Hah? Bohong dia, Mas. 1 juta? Ini di bawah UMR loh, majikan kamu bisa saya laporkan loh ke dinas sosial. Dia laporin aja, Mas. Enggak, Beneran? Mas. Dia ngada-ngada, Mas. Ada slip gajinya, saya lihat. Ada kok. Ada, nggak sejuta? Ada setiap bulan Tiap bulan. saya keluarin slip gajinya buat dia. Roy, siapa yang bohong di sini, Pak? Ferdi dan Bu Keisha. Emang gajinya kecil segitu. Mana saya nggak sakit hati, Mas. Intinya si Pak Jajang belum dapat pinjaman seperti itu. Jadi uang yang diberikan tuh nggak cukup sebenarnya, Robi. Dan terakhir juga, Robi, mungkin saya akan nawarin bantuan untuk meng-cleansing Pak Ferdinya. Bisa. Semoga saja bisa cara apa? menghilangkan karma buruknya dan kebiasaan buruknya dia. Tapi parah sih, gaji 1 juta itu kayak parah sih itu, Pak. 5 tahun 1 juta sih parah kayaknya. Saya kira keterlaluan. bapaknya bohong. Saya minta madu di sini. Pantesan bapaknya kayak gitu. Pelit. Ferdi bisa duduk lagi di sini kah? Dan kuas. Ini mau diapain lagi? Kita akan melakukan cleansing dengan madu suci. Gak ada kuasnya. Baiklah. Ini facialnya dibuka dulu ya. Ferdi tahu mau diapain ini? Tahu. Kita akan melakukan cleansing sekaligus perawatan. Madu katanya konon bisa menyembuhkan penyakit jerawat dan juga menghaluskan kulit. Ferdi
Ferdi apa rasanya? Kayak squid deh. Lebih fresh? Baiklah. Saya butuh lagi tambahan bumbu-bumbunya. Saya butuh kopi. Kayak squid cewek-cewek ya. Iya, squid. Sebentar. Oke, baiklah. Semoga Bu Keisha dan Pak Ferdi bisa kembali lagi dan bisa rukun kembali. Dan mungkin Pak Jajang juga bisa melanjutkan pekerjaan yang lain yang lebih gajinya lebih oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini yang Roy lakukan adalah untuk menghilangkan ketergantungannya Ferdi. Betul, kebiasaan buruk. Oke, dan ketergantungannya sama video. Maaf Mas Ferdi, semuanya harus dari Mas Ferdi sendiri, dari handphonenya dihapus-hapus semua. Nah sekarang sih kalau saya sih berharapnya ya, kalau memang masih bisa diperbaiki sama istri hubungannya, kenapa tidak gitu. Boleh saya tambahin juga, Robi? Apalagi pakai cabai sekarang? Bukan. Ferdi ini harus melakukan karma baik lebih banyak, Robi. Karena menurut saya sebagai orang yang punya kekuasaan dan tahta seperti Ferdi, harusnya lebih peka terhadap Pak Jajang yang keuangannya sangat, kalau saya boleh tebak, anak istri kamu sedang sakit ya? Nah, harusnya kan kamu bisa melakukan karma baik untuk Pak Jajang supaya anaknya, istrinya sehat kembali. Jadi segala urusan kamu dilancarin, rumah tangga kamu juga lancar. Itu dari saya, Robi. Mas Ferdi tahu kalau anaknya bapaknya lagi kurang sehat? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Ferdi kalau pengen minta maaf sama istrinya silahkan loh. Ya, istri juga harus minta maaf sama ini, tapi kan kalian tanpa sepengetahuan kalian ternyata ada sesuatu yang terjadi gitu. Kalau mau maaf-maafan silahkan. Maaf sih. Silahkan dicipika-cipiki. Nah ini gimana? Jadi dipecat apa enggak ini? Enggak kan? Enggak. Gajian. Kasih. Nah gitu dong. Dua pasangan telah bertemu dengan jodohnya. Kalau yang ini ketemu kembali dengan jodohnya, Roy ya. Hampir saja pernikahan mereka di ujung tanduk, tapi yang saya harus bisa sayangkan adalah kandidat cinta tidak mendapatkan pasangan. Mohon maaf ya semuanya. Tapi ini tadi kan ngomong soal yang pertama, Reza sama Gladys akhirnya bisa bersama ya setelah melalui banyak sekali tadi itu. Aduh, dari tangan banyak ya, Roy. Tapi apa aja, Roy? Reza ketemu dengan ibunya Dewi. Iya. Kan sangat-sangat luar biasa sekali. Ya, tapi Reza sih pada intinya jadi apa, ada di dirimu aja, Zah. Ya, buktinya masih ada wanita yang masih mau terima kamu kok. Gitu. Ya. Kalian buka masker nggak apa-apa loh. Nanti jadi ketahuan cantik dan gantengnya kita. Nah, kan Reza nggak mau jual daging gelondongannya kan? Oh iya, kalau kamu jualan nanti aku gelondongin kamu. Ya. Yang masih ada sisa ya di gudang, kasih ke Gladys ya. Jangan dong. Ini buang sayang. Ini pasti. Jangan ya. Oke, ini suami istrinya akhirnya bersatu lagi, kita senang sekali loh. Perkara gara-gara doang ya, mereka hampir bercerai ya. Aduh. Jangan sampai kita kayak begitu. Jangan ya. Aduh, Oke, sekarang saya pengen ketemuan sama garis keras dulu yang mau memberikan komentar. Silakan, ada siapa di sana? Ya Bang, kalau kata saya sih ya, kalau buat pasangan yang pertama lebih bersimpati ke single mothernya itu loh. Oh. Oke, makasih bro. Makasih buat komentarnya. Sekarang langsung aja semua garis keras standby dengan voting ya. Langsung saja apakah pasangan satu atau pasangan dua yang mendapatkan love card. Dan voting dimulai dari sekarang. Oke, mohon maaf line voting kami tutup dan langsung saja hasil voting memutuskan pasangan kedua mendapatkan 45%, artinya pasangan pertama yang mendapatkan 55%. Oh. Apa ini? Ini hadiah dari garis tangan buat kalian berdua, dibuka silakan. Jangan iri ya. Kita mau buka sekarang. Tuh, Mas Ferdi sama Mbak Keisha, ini aja buat acara nikahan lagi berdua. Nggak apa-apa loh. Boleh dibuka. Boleh buka. Coba. Aku pegangin. Ya. Aduh, mohon maaf. Ini
Andi, aduh. Aduh, makanya jadi orang jangan irian. Gue juga bisa. Biarin aja gue jadi kayak gerobak dangdut, kayak gerobak apa Ya, kayak ya. gitu. Sabar. Iya. Oh iya, harus sabar ya. Kasih ini loh, tuh, dapat kan? Buat kamu mau? Mereka udah nggak dapat pasangan, nggak dapat kalung lagi. Nah, mohon maaf. Hah? Terima kasih Ya, Antv. nanti aku beliin yang berlian ya. Ya. Oke, selamat buat kalian berdua ya. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan kami. Cinta dan kasih sayang itu adalah kebutuhan, bukan kemewahan ya, Roy. Tanpa adanya cinta, rasa kemanusiaan tidak akan bisa bertahan. Kami berdua pamitan sekarang. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat Reza, Garis. Thank you. Selamat. Cepat dapat momongan ya.